pada bagian ini akan dibahas mengenai TCP atau Transmission Control Protocol pada pemrograman soket. Jadi cara kerja kodenya pertama-tama membuat input stream terlebih dahulu. Dengan kode seperti ini, buffer reader in from user dan seterusnya. Setelah dibuat input stream, lalu membuat client socket, dan client socket tersebut dihubungkan ke server dengan port 444. Kodenya seperti ini, socket client socket sama dengan new dan seterusnya. Setelah dibuat client socket dan terhubung dengan portnya, dibuatlah output stream dan input stream ke socket. Setelah kedua hal tersebut dibuat, maka siap menerima inputan dari user dengan kode sistem outprint ini untuk menampilkan seperti ini to server, dan sentence sama dengan in from user.readline ini sebagai inputannya yang akan diketikkan nanti. Setelah menerima inputan, maka akan dilanjutkan ke server sentence tadi, variable sentence yang merupakan inputan dari user. Setelah dikirimkan ke server, maka server akan memproses membaca hasil dan dikirimkan ke klien lagi. Pada program sederhana ini, inputan yang diberikan oleh user setelah dikirim ke server, maka server akan mengirimkannya lagi ke user. Namun inputan yang diberikan tadi akan diproses menjadi kalimat yang sudah dikapitalisasi atau semua hurufnya sudah dikapitalkan. Untuk server sendiri kurang lebih bersama untuk TCP. Pertama-tama menunggu kontak dari klien dulu dengan kode socket connection socket sama dengan welcome socket accept untuk menerima kontak dari klien. Setelah terhubung, maka akan tercetak kalimat client connected sebagai tanda bahwa klien sudah terhubung. Setelah itu membuat input stream dan output stream ke socket. Setelah membuat kedua hal tersebut, akan membaca informasi yang dikirim oleh klien dari socket. Dan client sentence-nya akan dibaca. Setelah dibaca akan diproses menjadi huruf kapital semua, capitalized sentence. Dengan kode seperti ini, client sentence-nya di to uppercase untuk merubahnya, lalu dikirimkan kembali. Untuk simulasinya dapat dilihat seperti ini. Pertama-tama kita jalankan dulu servernya. Nah, kondisi saat ini server sedang menunggu untuk terhubung dengan klien. Lalu kita coba jalankan kliennya. Nah, setelah klien dijalankan, akan tercetak seperti ini inputan yang akan diberikan, dan pada server juga tercetak client connected, yang artinya hubungan sudah terbuat antara klien dengan server. Coba kita inputkan. Dengan inputan seperti ini, maka akan diterima oleh server dan diproses oleh server, lalu dikirimkan kembali ke user sebagai kalimat yang telah dikapitalisasi. Nah, dari server sendiri dapat menerima halo nama saya Lukman dan mengirimkannya kembali from server halo nama saya Lukman, namun dalam hurufnya kapital. Kurang lebih seperti itu untuk yang TCP. Pada bagian ini akan dibahas mengenai cara kerja UDP atau User Datagram Protocol. Beda dari TCP, UDP tidak perlu membuat hubungan atau koneksi terlebih dahulu dengan server.
Jadi akan langsung mengirimkan paket-paket atau data dari host satu ke host lainnya. Kodenya seperti ini. Bersama pertama membuat input streamnya dengan IP address-nya. Saya membuat dengan localhost untuk loopback data gram socket, client socket sama dengan new data gram socket, dan ini byte send buffer ukuran paket atau data yang dikirimkan, dan receive buffer ukuran data yang diterima nantinya. Pada program sederhana ini dibuat agar bisa komunikasi dua arah. Jadi klien dapat mengirimkan pesan ke server dan server juga dapat mengirimkan pesan ke klien. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Untuk yang server juga hampir sama. Kami akan mencetak pesan dari klien. Ini klien data yang diinputkan tadi oleh klien. Lalu server dapat mengirimkan pesannya. String server data sama dengan server read line sebagai inputannya nanti. Ini coba langsung disimulasikan. Yang lama. Nah, ini sudah siap. Coba kita kirimkan pesan ke server. Nah, pada server tercetak dari klien tes. Server juga tercetak halo pada klien. Jadi beda dengan TCP, UDP ini tidak perlu koneksi atau hubungan. Jadi paket dapat langsung dikirimkan. Untuk membuktikan bahwa teori bahwa paket yang dikirim dalam UDP itu acak atau tidak lengkap cukup sulit dengan program sederhana ini karena ukuran paketnya yang kecil dan bandwidth yang sudah cepat. Tapi untuk contohnya sendiri mungkin dapat kita alami dalam kegiatan sehari-hari seperti melakukan panggilan. Ketika melakukan panggilan, kita dapat mendengar suaranya yang misal terputus-putus. Itu mengartikan bahwa paketnya dikirimkan tidak lengkap karena mungkin jaringannya atau hal lainnya. Kurang lebih seperti ini demonya untuk yang UDP, karena tidak diperlukan koneksi, jadi tidak perlu server menunggu klien connected terlebih dahulu.